Setelah Rasulullah berada di jalan bukit, Ali bin Abu Thalib pergi. Tak berapa lama Ali tadi kembali sambil membawa perisai dari kulit yang sudah dipenuhi air. Perisai untuk minum ya, yang dia ambil dari mata air Al-Mihras. Dia menghampiri beliau dan menyuruh untuk meminumnya. Namun beliau mencium bau yang tidak sedap sehingga tidak jadi meminumnya. Air itu beliau pergunakan untuk membasuh darah di muka beliau dan mengguyurkannya ke kepala sambil bersabda. Di Rasulullah itu kalau air kayak gini ya, air itu baik untuk kita itu kalau tidak berbau, tidak berasa. Kalau sudah berbau dan berasa, Rasulullah pun meninggalkan. Berasa berarti jus. Bukan berasa maksudnya itu, kalau jus kan jelas ya. Ya Mas ya? Berasa yang itu bau. Nah, misalnya bau, berasa, rasanya kayak rasa lumpur. Kalau rasa lumpur aja masih kan, lumpur kan halal. Ya mungkin ya bau bangkai apa gimana. Nah, itu nggak boleh. Lalu beliau gunakan air itu untuk membasuh muka, ya, luka di muka, darah-darah di muka beliau, lalu mengguyurkannya ke kepala sambil bersabda, Allah maha murka terhadap orang yang membuat wajah nabinya berdarah. Sahal berkata, demi Allah, aku benar-benar tahu siapa yang membasuh luka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menuangkan air dan dengan apa mengobati. Fatimah, putri beliau yang membasuh, dan Ali bin Abi Thalib yang menuangkan air. Tak kala Fatimah melihat bahwa basuhan air itu justru membuat darah beliau semakin mengalir banyak, maka dia menyobek sepotong tikar, lalu membakarnya dan menempelkannya di luka beliau hingga darahnya berhenti. Potong tikar ini biasanya terbuat dari pelepah-pelepah daun-daun yang dirangkai ya, dijalin. Nah, lalu dibakar, ditaruhkan di atas luka Rasulullah di pundak ya. Yang kena kan pundak kan? Di muka. Sama dahi kan? Dahi kena kan? Pundak, dahi. Lalu darahnya berhenti. Muhammad bin Maslamah datang sambil membawa air yang segar, maka Rasulullah meminumnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Beliau sholat zuhur di tempat itu sambil duduk karena lukanya, sedangkan orang muslim makmum di belakang beliau juga sambil duduk. Jadi, kalau imamnya duduk, makmumnya duduk. Jadi kan kita mengikuti imam. Kayak gitu. Ini contoh, sebagian cerita ini mengandung nasihat dan tata cara beribadah kita ya. Tuh ya. Nah, setelah persiapan orang-orang musyrik untuk pulang ke Mekah sudah selesai, Abu Sofyan naik ke atas bukit lalu berseru, apakah di tengah kalian ada Muhammad? Tak seorang pun menjawab. Lalu Abu Sofyan berseru lagi, apakah di tengah kalian ada Ibnu Quhafah? Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq ya, Quhafah. Tak seorang pun menjawab. Lalu dia berseru lagi, apakah di tengah kalian ada Umar bin Khattab? Dicari orang-orang ini, gembongnya, maksudnya orang-orang yang pemimpin taruhlah ya dalam kaum muslimin pada saat itu. Tak seorang pun yang menjawab karena memang Rasulullah melarangnya. Abu Sofyan hanya menanyakan 3 orang itu karena dia dan kaumnya menganggap yang tadi, orang tadi menjadi bagian dari tegaknya Islam di Mekah. Abu Sofyan berkata lagi, cukuplah bagi kalian orang-orang itu. Umar yang mendengar ucapan Abu Sofyan itu tidak mampu menahan diri. Dia pun berteriak, wahai musuh Allah, orang-orang yang engkau sebutkan itu masih segar bugar dan justru Allah mengekalkan apa yang membuatmu sial. Abu Sofyan menimpali, nyatanya di antara kalian banyak yang mati dan aku tidak mengurusnya. Engkau sendiri tidak bisa mencelakakan aku. Kemudian dia berkata lagi, junjunglah Hubal. Hubal itu salah satu berhala orang-orang musyrik. Mengapa kalian tidak menjawabnya? Tanya Rasulullah.
Apa yang harus kami katakan? Mereka ganti bertanya kepada beliau. Beliau menjawab, jawablah, Allah lebih tinggi dan lebih agung daripada Hubal tadi. Abu Sofyan berseru lagi, kami mempunyai Uzzah dan kalian tidak memilikinya. Uzzah itu Tuhannya kan? Ulo, Ula, Usto, Akoba. Uzzah ini nama Tuhan dia. Mengapa kalian tidak menjawabnya? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Apa yang harus kami katakan? Mereka ganti bertanya. Beliau menjawab, jawablah, Allah adalah penolong kami dan kalian tidak mempunyai seorang penolong pun. Abu Sofyan berseru lagi, kalau sudi naiklah engkau ke sini. Perang ini sudah bisa membalaskan perang Badar. Peperangan sudah imbang. Sudah imbang, jadi tidak masalah kayak gitu. Umar menjawab, tidak sama. Orang-orang kami yang terbunuh berada di surga, sedangkan orang-orang kalian yang terbunuh ada di neraka. Kemudian Abu Sofyan berkata, wahai Umar, kemarilah. Rasulullah bersabda, hampirilah dia, lihat apa maunya. Ini apa, akan terjadi perang lagi? Kan sudah selesai katanya, sudah imbang. Maka Umar pun menghampiri Abu Sofyan. Setelah mendekat, Abu Sofyan bertanya, demi Allah, aku mohon kepadamu wahai Umar, apakah kami benar-benar telah membunuh Muhammad? Demi Allah, sama sekali tidak, jawab Umar. Beliau pun bisa mendengar perkataanmu saat ini. Abu Sofyan, padahal Nabi ini sudah di tempat yang lain. Umar menghampiri Abu Sofyan. Setelah mendekat, Abu Sofyan bertanya, demi Allah, tadi Rasulullah ngomong kepada kaum muslim tadi, Abu Sofyan tidak dengar. Demi Allah, sama sekali tidak, jawab Umar. Beliau pun bisa mendengarkan perkataanmu saat ini. Abu Sofyan berkata, bagiku engkau lebih jujur dan lebih baik daripada Ibnu Qami'ah. Karena Ibnu Qami'ah yang berteriak saat pertempuran sedang berkecamuk bahwa dia telah membunuh Nabi. Jadi dia tidak percaya sebenarnya apa yang dikatakan oleh teriakan Ibnu Qami'ah. Muhammad telah mati, katanya cak itu ya. Sebenarnya tidak percaya. Ibnu Ishaq menuturkan, setelah Abu Sofyan dan orang-orang yang bersamanya berbalik untuk kembali ke Mekah, dia berseru, tempat yang telah disepakati pada tahun depan adalah Badar. Maksudnya akan terjadi lagi peperangan di Badar lagi. Rasulullah bersabda kepada salah seorang di antara sahabat, jawablah, ya, di sanalah tempat yang telah disepakati antara kami dan kamu. Kemudian Rasulullah mengutus Ali seraya bersabda, pergilah dan buntutilah mereka. Lihat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kehendaki. Jika mereka mengikat kuda dan menaiki ontanya, berarti mereka pergi menuju Mekah. Namun, jika mereka menaiki kuda, tadi mengikat ontanya tidak dibawa ya. Jika mereka menaiki kuda, kemudian mengikat untanya. Yang ini untanya yang diikat. Kalau dia menaiki onta berarti dia akan ke Madinah. Kalau dia menaiki ke Mekah. Kalau dia menaiki kuda berarti dia ke Madinah. Demi yang diriku ada di tangannya, jika mereka menghendaki demikian, maka aku benar-benar akan menghadapi mereka di sana dan menggempur mereka. Ali menuturkan, aku akan membuntuti mereka dan melihat apa yang mereka kerjakan. Dan ternyata mereka mengikat kudanya. Menaiki onta berarti mereka akan ke Mekah, kembali ke Mekah.